Nah, itu mobil Iya. terbang kira-kira kalau dia ada beneran di langit macet nggak ya? Talks from get plastic to get everything. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita balik lagi di podcastnya Get Plastic, Get the Talk. From Get Plastic to Get Everything. Nah, hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol ditemenin sama ada Mbak Netri di sini. Halo. Halo. Jadi Mbak Netri ini adalah admin dan finance-nya Get Plastic. Jadi bendaharanya Get Plastic gitu ya. Misalnya kalau bendahara tuh dia akan punya tahta tertinggi gitu, karena kalau kalian jangan bermusuhan sama bendahara ya, bahaya itu bisa berbahaya. Nanti nggak dapat uang. Nah, betul sekali, nanti kalian nggak akan dapat uang. Nah, hari ini tuh kita akan ngobrolin banyak hal terkait sama, teknologi ya, Mbak. Jadi Mhm, kan, betul. di 2025 nih teknologi tuh lekat banget sama semua orang. Nggak cuman, kita-kita nih seusia kita, tapi orang-orang yang di atas kita juga harus menyesuaikan diri, begitupun sama anak-anak, itu mereka juga nggak terlepas tuh dari teknologi. Nah, menurut Mbak Netri tuh, kemajuan teknologi ini, membantu atau justru kayak apa tuh, Mbak? Membantu atau enggak, sebenarnya 50-50 ya, tergantung gimana kita menyikapi. Kalau dibilang membantu, sangat membantu. Tapi kalau kita menggunakan teknologi secara berlebihan juga nggak bagus juga sih, karena jadinya ketergantungan gitu. Nah, kalau Mhm, dari segi kerjaan nih, kan Mbak mhm. Netri, kerjaannya admin dan finance. Itu kira-kira kalau sama teknologi keterkaitannya seerat apa sih? Erat banget sih, karena aku kerjaanku lebih banyak semacam purchasing ya, jadi pengadaan segala Mmm, macam. oke. Jadi seringkali untuk hal belanja-belanja itu aku online. Jadi, kayak mesen tiket atau mungkin belanja material itu aku lebih milih untuk komunikasinya lewat, online dulu Mhm gitu. mhm. Kalau tiket kan ada platformnya ya. Mhm, Nah, betul. kalau misalkan belanja-belanja alat-alat, material itu biasanya untuk menghemat waktu, aku akan mencari kontak tokonya dulu, aku chat dulu ada barangnya atau enggak. Kalau ada ya aku akan menuju ke sana, kalau enggak aku cukup menghemat waktu gitu. Jadi, oh di sini nggak ada, jadi ya udah toko itu ke-skip gitu. Jadi kebantu banget sih sebenarnya sama teknologi. Tapi pernah nggak ada pengalaman, apa namanya, kita udah nih misalkan udah nyari gitu kan, udah nyari terus habis itu udah ada, terus tapi ternyata barangnya datangnya nggak sesuai. Karena kan kita nggak lihat langsung tuh Mhm. barangnya, apakah, tetep disurvei dulu atau kita langsung aja beli online terus kita tunggu gitu? Biasanya sih, aku sangat memperhatikan deskripsi ya kalau belanja online tuh, walaupun kadang datangnya, eee, seringkali bukan nggak sesuai sih, tapi ada kerusakan atau segala macam karena di perjalanan gitu kan. Jadi sebenarnya lebih mengutamakan yang, ada di Bali, cuman aku komunikasikan secara online gitu. Jadi tetap dicari tokonya. Cuman untuk Iya iya. menghemat waktu biar aku nggak keliling-keliling kan, jadi disurvei online dulu. Berarti kerasa banget ya perbedaannya kalau misalkan ini teknologi nggak ada, terus Mbak Netri harus keluar, harus survei Iya, toko bener, satu-satu kayak gitu. Terus iya, belum tentu bisa temu nggak sih? mhm. Karena ya kebayang aku nggak tahu toko mana yang menyediakan, jadi harus masuk keluar masuk beberapa toko gitu kan, Mhm mhm. dan itu pasti makan waktu dan tenaga juga sih. Nah, Jadi kalau ada teknologi ini ya tinggal ditanyain aja adminnya, kalau udah ada baru oke saya ke sana gitu, kalau enggak ya cari yang lain lagi gitu. nah, terus kalau pernah nggak ada pengalaman terus ini deh, gimana, untuk Mbak Netri tuh nyari gitu? Kan, platform online tuh ada banyak kan, ada di Google, ada Google Maps, ada sosmed juga. Nah, biasanya kalau misalkan, Mbak Netri mau nyari satu toko tertentu nih, Mhm, apalagi ini barangnya nih kita nggak tahu gitu kan, nih iya. biasanya dijual di mana gitu. Nah, Mhm. itu solusinya kayak apa biasanya?
Aku biasanya awal banget akan survei di Google. Mhm. Google dulu, kalau ada nomor teleponnya aku kontak, kalau ada platform lain aku coba chat, karena menurutku di Google lebih ini sih, lebih mudah untuk pencarian gitu. Jadi untuk survei awal di Google dulu. Setelah itu baru diselami lagi, di-chat satu-satu, "Ada nggak benda ini, spesifikasi begini." Nanyanya juga Oke. harus Harus spesifik harus gitu. detail ya supaya Harus kita, detail. supaya kita bisa dapat apa yang kita mau itu Iya. tadi. Nah, itu kan kalau, kita ngomonginnya kerjaan. Kita Mhm. ngomongin kerjaan tuh ternyata, kemajuan teknologi tuh mempermudah banget pekerjaan untuk sebagian besar orang gitu. Apalagi kayak Mbak Netri ini kan dia posisinya di purchasing yang, harus belanja, harus, nyari ini, nyari itu. Ternyata dengan adanya teknologi, hemat waktu banget yang harusnya kita bisa seharian cuman muter-muter nyari toko, ini kita duduk sambil ngerjain yang lain tuh kita bisa Mhm. dapat apa yang kita cari gitu. Oke, kita sekarang, masuknya ke ranah, personal ya. Kalau untuk kemajuan teknologi ini secara personal tuh dampaknya ke diri Mbak Netri sendiri tuh kayak apa? Dampaknya positif negatif ya. Kalau positifnya aku jadi dapat informasi dengan mudah, jadi nggak perlu keliling-keliling, semua ada di genggaman. Mhm. Tapi dampak negatifnya juga banyak, itu diantaranya ketergantungan sih. Jadi setiap hari itu pasti scrolling dan akhirnya nggak Pasti produktif gitu. pasti Jadi ya. entah di sela waktu istirahat kantor atau pulang kantor tuh ya langsung megang HP scrolling-scrolling gitu. Dan sekarang kan banyak juga platform belanja online ya. Nah, Mhm. jadi sambil scrolling kadang iseng tuh buka-buka ya keranjang-keranjang gitu kan. Jadi Iya sering iya. lihat yang lucu, check out. Kayak ada promo, check out. Jadi Mmm. kadang tuh aku nggak perlu, aku check out. Jadi Jadi beli akhirnya karena konsumtif lucu. Oke, gitu. konsumtif itu teman-teman dengerin, aku yakin pasti banyak banget yang relate Mhm. kalau kita lagi nggak tahu mau ngapain, terus kita scrolling habis itu, barangnya lucu nih kayaknya, check out. Nah, Check tolong out. ya, tolong itu jangan Iya, jadi dibiasakan. harus, sebelum check out dipikirin dulu itu barang akan dipakai atau enggak, akan berguna atau enggak gitu. Jadi jangan impulsif kalau belanja sih. Jangan impulsif tolong ya. Nanti ya editor tolong di garis bawah itu jangan impulsif, Impulsif, karena iya. itu tuh, kayaknya memang salah satu penyakitnya anak zaman sekarang ya. Iya. Karena mereka merasa kayak kemudahan ya kan, belanja belanja belanja, Mhm. transfer nggak kerasa, tahu-tahu akhir bulan, Akhirnya tinggal ya 5.000 uangnya, nggak bisa makan kalian. bener, karena nggak kerasa kan Iya, pulang bener check out, banget. bayarnya online kan Mhm. nggak kerasa gitu. Kita merasa nggak Mhm. nggak mengeluarkan uang. Itu sama kayak ini nggak sih, Mbak, sama kalau kita bayar makan pakai QRIS. Iya. Kita Nggak kayak berasa ngeluarin uang tiba-tiba, wah kosong bener, dompet. jadi kayak bisa pakai QRIS, bisa QRIS 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 QRIS. QRIS, habis itu Iya, uang rekeningnya kosong. bener, uang di dompetnya utuh, kalian keluar bawa 100.000 utuh pulangnya 100.000. Jangan cek rekeningnya tapi ya, itu udah Rekeningnya kosong. berkurang dah tuh pasti gitu. Nah, itu kan tadi kemudahan-kemudahan yang kita dapat, terus ada pesan juga untuk jangan impulsif gitu ya, karena Mhm. kita bener banget, karena teknologi itu kan dia hadir untuk memudahkan kehidupan kita Iya, tuh kan, untuk memudahkan, manusia gitu intinya. betul. Tapi namanya manusia gitu kan dan namanya teknologi kalau misalkan kita nggak bisa pakai dengan baik, kita nggak bisa pakai dengan bijak, ya dia akan jadi sesuatu yang buruk juga Iya, bisa gitu. merugikan juga sih. Betul, sama kayak sampah tuh, sama kayak sampah. Kalau nggak Iya, dikelola, kalau nggak, di ditangani dengan baik nah, bisa jadi bisa masalah jadi juga, masalah. bisa jadi banjir, sumber penyakit, sama Mhm. kayak teknologi. Ya makin maju, makin bagus, kalau orangnya nggak bisa mengelola juga, ya jadinya nggak bagus Iya, juga. Kayak AI juga tuh sekarang, AI itu kan lagi rame banget ya Mbak, iya. AI sekarang. Apa-apa dibantu AI sekarang. Iya, apa-apa dibantu AI. Mungkin, kalau untuk beberapa hal AI itu memang membantu Mhm. ya, kayak kita lebih cepet kan dapat Iya, informasi. Tapi teman-teman yang harus dicatat, tolong banget untuk dibaca dulu
Jangan Mhm. karena kita mudah dapat informasi, terus semuanya ditelan gitu aja, Iya. jangan ya, Harus jangan. di-filter juga, Nah, betul dicerna kembali, banget, di-review kembali info-info yang didapat. terus, dari, teknologi itu juga tuh bisa jadi tempat untuk orang, melakukan kejahatan. Iya, bener banget. Kejahatan cyber tuh banyak banget. Nah, itu Iya, salah satu dampak negatifnya juga ya kan, dari link-link scam kemajuan. gitu kan banyak Nah, salah sekarang. satunya itu juga. Mhm. Tapi Mbak Netri pernah ngalamin nggak sih kayak link scam gitu? Syukurnya nggak pernah. Oh, Jadi syukurnya nggak aku pernah. kalau ada kontak tidak dikenal atau link-link yang kayaknya aku nggak butuh nih, aku nggak akan klik. Itu ya, teman-teman, Heeh. jangan Jadi sembarangan jangan, ngeklik. ya kepo boleh tapi harus Iya, jangan kalau kalian dapat hati-hati. dapat WA, dapat SMS gitu, "Selamat kamu menang 200 juta." Jangan diklik teman-teman, itu Iya. nggak mungkin gitu kan, kalau kalian nggak Nggak kerja, kalian ngapa-ngapain dapat 200 juta ya nah, nggak aman juga. mungkin gitu kan. Terus kita tadi balik lagi ke AI itu Mhm, kan, kaitannya sama kejahatan cyber gitu. mhm. Banyak banget juga sekarang AI udah bisa ngedit foto, Iya, AI udah bisa bikin apa pun yang kita mau gitu kan. mhm. Nah, eee, pokoknya hati-hati buat temen-temen. Tapi ada nggak mungkin di sekitar Mbak Netri atau Mbak Netri sendiri yang ngalamin atau pernah, baca gitu ada kejahatan-kejahatan cyber gitu? Kalau cyber mungkin belakangan ini Get Plastik kena nih. Oh iya, Jadi beberapa waktu akunnya lalu. Get Plastik juga sempet kena, Bener banget. Jadi ya beberapa waktu scam, lalu kan akun Instagram-nya Get the Instagram-nya Get Face. Plastik, ya Get the Face, terus akun YouTube-nya juga, Mhm, dan itu berawal dari link dari link. Jadi link. bener-bener itu Jadi ya mesti hati-hati. hati-hati sih. Nah, kan berbagai macam nih teknologi itu kan dia, berkembangnya cepet banget, terus habis itu, kayak apa ya istilahnya, mungkin kita nggak bisa kendalikan gitu kan, Mhm, kita harus terbiasa filter, iya, heeh, kita harus menfilter, kita harus menyesuaikan gitu mhm, kan. Nah, tapi kita nih udah dewasa, kita bisa bener, menyesuaikan, kita udah bisa filter tuh kira-kira, "Oh, ini informasi bagus nih, oh ini mhm, informasi bener," gitu kan. Sedangkan anak-anak nggak bisa, dan yang terjadi anak-anak sekarang itu mereka kecanduan sama gadget, kecanduan sama teknologi. Terus, banyak banget tuh kasus-kasus anak-anak yang, berita-berita mungkin kita lihat ya di mhm, sosmed kalau anak-anak yang mereka udah kecanduan sama teknologi, teknologi, itu jadi tantrum, jadi kayak ya nggak terkendali lah intinya. mhm, Mbak Netri juga pernah ngelihat atau ngalamin nggak? Atau cuman lihat di sosmed aja? pernah. Tentunya pernah karena di sekelilingku juga ada anak-anak ya. Oke. Cuman emang dilema sih, Mhm, karena kan gadget biasanya dikenalkan sama orang tua ya, mhm. tapi biasanya juga orang tua ada yang terpaksa juga mengenalkan gadget kepada anaknya karena sibuk kerja dan segala macam. Yes. Jadi, ya biar anaknya nggak aneh-aneh dikasih gadget. Cuman mungkin yang kurang tepat itu ketika dilepas tanpa pengawasan. Jadi kan anak-anak ya kayak tadi, belum bisa ngefilter ya, apa yang Mhm. boleh ditonton, apa yang bagus untuk mereka tuh mereka nggak bisa kan. Itu sih yang kadang jadinya berdampak buruk gitu. Jadi Terus perlu perlu pengawasan orang tua sih kalau anak-anak pegang gadget gitu. terus kita juga kayak kita mau ngasih tahu, tapi entar gimana juga gitu, jadi Iya, serba salah juga. mhm, Jadi mungkin, ini tips juga ya dari Mbak Netri ya untuk orang-orang di luar sana yang udah punya anak, mungkin iya, bisa coba untuk sedikit aja dikendalikan gitu. Mungkin diawasi atau ya kalau mungkin ada waktu kosong diselingi dengan aktivitas fisik gitu. ditemenin Karena bermain, heeh, karena kalau gadget terus ya sosialisasi ininya kurang jadi ya, kurang karena ya. terlalu fokus ke gadget. Iya, anak sekarang tuh mereka kalau lagi kumpul bukan main lagi, Iya, mabar. Mabar mereka, mabar, heeh. main game online gitu. Iya, sebenarnya juga kadang tuh namanya anak-anak tuh masih niru ya. Mhm mhm. Jadi mungkin sebisa sebisa mungkin sebagai orang dewasa tuh harus ngasih contoh juga. Jadi kita nggak bisa bilangin anaknya, "Jangan main HP aja," gitu, tapi orang tuanya juga
di depan anaknya main HP gitu kan. Jadi Nah, tuh. penting banget ketika mungkin anaknya ditinggal, oke bolehlah gadget, tapi mungkin dibatasi dengan kalau sekarang kan ada YouTube Kids itu ya. Sekarang udah banyak Mhm. banget, Iya, untuk itu. yang khusus anak Mhm. kecil. Terus tapi ketika ada waktu kosong mungkin diajak bermain, secara langsung itu Iya iya permainan-permainan iya. anak-anak, jadi ada selingan gitu, sekalian bonding juga kan Iya, sama orang bisa tua juga diajak, baca buku tuh bisa iya juga bener, gitu kan. Supaya mereka nggak cuman ngeliatin gambar aja, mereka jadi bisa mhm, belajar juga, kayak gitu. Terus, mmm, itu kan anak-anak ya. Kalau anak-anak tuh mereka nggak bisa filter karena mereka masih nggak tahu gitu iya, kan sama teknologi ini, apa yang mereka lihat, apa mhm, yang mereka, baca kalau mereka udah bisa baca. Nah, tantangan yang sama itu ternyata juga ada di orang-orang yang usianya di atas kita. Banyak banget bener yang bener, gampang termakan hoaks. hoaks, bener bener, ibu bapak yang mungkin dulu disajikan informasi yang real gitu ya, jadi Iya, ketika ada di masa sekarang ini, ya akan mengira bahwa itu kebenaran, itu tuh yang benar, bener padahal banget. itu berita bohong alias hoax. Iya, Jadi, ya kita anak-anaknya sih punya peran penting untuk ya membantu, ngingetin juga kalau nggak semua hal yang ada di sosial media itu bisa kita percaya gitu. betul Harus banget. dipilah-pilah, difilter lagi. Kalau udah ngelihat berita gitu, apalagi beritanya di Facebook ya, di Heeh. handphone, di YouTube gitu, udah langsung tuh kayak, "Nih, lihat ini," Iya, gitu kan, kadang pasti gitu. video-video ya potong-potongan yang dijadiin satu tuh dikira cerita benar Beneran. gitu kan. Karena udah beda banget sama kayak di TV kan. Kalau TV Mhm, itu kan dia lebih ketat ya kalau nggak salah, mhm, dia lebih ketat, terus dia banyak banget ininya untuk bisa dia tayang gitu di iya, TV. Jadi informasinya lebih legit lah, iya, lebih jadi kalau terpercaya kalau gitu. misalkan kita di TV, kecil kecil banget kemungkinannya untuk kita akan dapet, berita yang salah gitu kan. Mhm, Nah, tapi di rumah Mbak sendiri masih nonton TV nggak sih? enggak. Kalau di rumahku tuh TV cuma jadi pajangan. kalau di rumahku TV-nya ada, tapi Iya, buat nonton YouTube sama nonton film, kayak kalau aku udah pajangan doang. sekarang TV tuh kayaknya udah nggak sama lagi kayak dulu. Bener. Dulu TV buat nonton ini Bahkan aku kayak aku nggak tahu sih sekarang tayangan di TV itu apa aja, nah karena kan, saking nggak karena pernahnya nonton saking nggak TV. pernahnya nonton TV, di rumah tuh aku TV Mhm, juga buat YouTube doang tuh, kalian ngaku siapa yang di rumahnya masih nonton berita tuh kayak aku harus hebat kasih sih. tepuk tangan sih, karena di, rumah Mbak Nitri udah nggak ada, di rumah aku cuman untuk nonton YouTube Iya, doang temen-temen, YouTube, apa, TV-nya gitu kan. mhm. Padahal dulu tuh waktu kita kecil ngalamin kan ya pasti, di di TV itu dia ada kartun tuh kalau pagi kita pasti nonton kartun Iya. kan sambil Jadi dimarahin ya kayak, "Ayo kita berangkat sekolah," kita gitu. punya jadwal, jadi jam 5 itu kartun A, jam 6 kartun B, jam 7 udah mau berangkat ada kartun C Udah gitu kan, template banget heeh. kalau siapa yang bisa menyebutkan Iya, coba kalian relate juga nggak? Tolong ya komen tuh, komen di bawah kalian relate juga iya nggak? anak Seumuran nih ya pasti 98, 2000-an gitulah. 90 akhir 2000-an Iya. awal tuh pasti kalian masih tuh merasakan Masih kayak ada gitu kan. jadwal kartunnya, terus hari Minggu masih nunggu-nungguin Iya, juga. karena kalau anak sekarang tuh kita tanyain kartun mereka udah nggak tahu kayaknya di TV tuh nggak ada kartun-kartun kayak gitu. Mereka kayaknya nggak pernah nonton TV juga Iya deh, sih, sama mereka HP nontonnya di juga. handphone ya. Heeh, Terus sekarang juga kita jadi yang nggak ngerti mereka ngomongin apa di handphone itu. iya, lebih update mereka kadang-kadang. Iya, kadang-kadang lebih update ini, lebih update mereka lebih cepet. Mhm, Apa karena mungkin karena mereka masih muda kali ya, jadi untuk nangkepnya tuh lebih cepet gitu, kayaknya sesuatu sih. hal baru. Jadi kadang, "Loh kok tahu, dari mana?" Gitu kan. Kan lebih cepet juga Iya, mereka kan heeh. tangannya gitu. Iya kalau infonya oke ya, teknologi yang apa gitu yang bagus, oke, ini kadang kata-kata yang Seharusnya mereka nggak tahu nih, seharusnya mereka nggak tahu, tapi diucapkan ke orang dewasa tuh mhm, kadang kayak, "Lah, tahu dari mana nih iya, anak?" kita itu kita yang kaget kayak, "Lah Heeh, lu tahu dari mana?" iya gitu karena kan. no filter ya kalau tontonan mereka Bener tuh kadang-kadang banget. apa yang diucapkan orang dewasa ya diikutin aja. Itu sama kayak kalau misalkan, orang tua kita tuh berpikir kenapa kita cepet banget bisa memahami sesuatu gitu. Mungkin itu juga ya sih yang dirasain gitu sekarang kan, Iya, anak-anak cepet banget mereka bisa ngerti ini, mereka bisa ngerti itu gitu kan.
Terus di tengah nih, di tengah semua teknologi yang ada kayak, oh handphone udah canggih, TV sekarang udah tipis nih TV sekarang kan udah nggak Iya, ada udah TV-TV smart TV, iya, udah udah nggak ada TV TV tabung. tabung, aduh Ngalamin ngalamin nggak, iya Mbak, dong, TV tabung tuh? Wih, ada. Dulu aku sempet sempet ngalamin juga ya, heeh, perkembangan teknologi yang handphone dulu tuh handphone yang kecil apa sih, tombol iya, yang ada keypad ada 9, 9 itu. mhm. Mbak Netri pertama kali pegang handphone umur berapa Aku kira-kira? nggak inget ya, kayaknya Mengenal kelas 5 atau kelas 6 deh kayaknya, SD, SD ya? 5 atau 6 Pertama SD kali gitu, mengenal teknologi heeh. itu umur segitu, aku juga umur Pertama kali segitu sih. dikasih bawa HP sih, Mhm, sebelumnya kayak udah lihat orang tua main HP kan, tapi cuman belum dikasih. waktu itu kita HP-nya masih yang ini 9 yang hurufnya Iya ada 3 kan, A, B, C, iya, pun terus ada yang touchscreen tuh masih sama kan, masih iya, 9 masih yang touchscreen awal-awal heeh, itu. Jadi belum yang kayak sekarang, anak sekarang tuh masih bayi dia udah pegang iya tangannya dah kayak ya udah gimana begini-begini tangannya, udah pegang tab gitu dia, udah iya, bisa kalau anak-anak tuh kayak tangannya gini-gini, padahal mereka tuh belum lancar bisa banget, baca, mereka nggak ngerti mhm, huruf ya kan, tapi mereka tapi udah bisa tahu. bisa searching, Iya, mereka bisa searching. aneh banget, aneh Terus tapi keren sih, cepet selain nangkep gitu, iya, selain heeh, itu terus mereka tahu kan, kayak mhm, ini apa, tanpa mereka baca loh. Mereka cuman iya, mendengarkan dari video yang mereka lihat kan, heeh. Kadang bisa wow. diinget juga tontonannya, jadi bisa nyeritain tuh, Apa yang mereka ini tonton gitu siapa, kan. terus punya teman siapa, dan segala macam. Nah Bener-bener nah, melekat gitu di otaknya. ngomongin soal temen nih kan, dari kemajuan teknologi itu kan kita bisa, akhirnya kita bisa dapet temen dari banyak tempat. Dulu kan paling teman itu sekedar teman sekolah, Iya, temen di rumah, temen mhm, les, sekarang tuh kita bisa dapet temen yang lintas benua, iya, lintas, lintas pulau, samudra, lintas ya, benua gitu kan. Kayak mhm kita nih sekarang di Bali nih, entar mhm, tahu-tahu kita tiba-tiba punya temen di Jakarta, tahu-tahu iya, kita punya temen gitu di Sumatera. Dari mana? Dari sosmed bener, teman-teman. kok Jadi bisa, bikin kita menjangkau banyak, mhm, relasi gitu iya, kan. Nah, tapi itu kalau menurut Mbak Nitri salah satu keunggulan atau bisa jadi juga kekurangan? plus minus ya. Mmm. Karena kadang kan orang memanfaatkan medsos itu untuk melakukan penipuan segala Oh macam iya, gitu. balik lagi Jadi ke situ ya. harus hati-hati juga sih, berteman boleh, cuman harus selektif juga. Mmm. Karena kadang, eee, ya banyaklah orang-orang jahat yang memanfaatkan keluguan kita yang cuman mau Mhm. berteman, ditipu, dipinjemin uang lah segala macam Oh gitu. iya. Jadi hati-hati aja sih, harus selektif lah Harus intinya. selektif lah ya intinya Mhm, kalau misalkan kita mau dapet temen. Bagus mhm, sih, bagus akhirnya kita bisa punya relasi di mana-mana, kita mhm, bisa jadi tahu banyak hal gitu kan. iya Tanpa kita harus ke Aceh misalkan, kita udah tahu tuh di Aceh ada apa, apa yang terjadi iya di Aceh gitu kan. Tapi sekali lagi kita harus iya. hati-hati, Kalau kita harus mhm, selektif banget gitu. iya. Kalau bisa lihat background-nya lah, di searching-searching ini siapa, terus latar belakangnya Bener seperti apa banget. gitu. Karena di sosmed ini akhirnya orang juga banyak yang ini ya, nunjukin kayak siapa dirinya, Mhm, terus nah, itu hati-hati banget juga teman-teman, karena dengan mudahnya kita bisa, nunjukin tentang diri kita iya, itu bisa dimanfaatin juga gitu loh bener. sama orang. Batasi informasi yang kita share sih. Mhm. Boleh Apalagi heeh, soal jangan sampai personal yang ya, terlalu personal itu bisa disalahgunakan. karena udah banyak banget tuh kasusnya, Mhm, kayak orang-orang yang tahu tiba-tiba stalking dari mana, tahu iya dari foto, di-upload di Instagram, ada nomor rumah, iya, terus dia bisa jadi nemuin loh itu rumahnya di mana, mhm, serem banget. terus apa sih katanya sidik jari gitu kan bisa Oh iya, diambil juga mhm, alamat rumah, terus ya paling paling heran sih aku sempet searching-searching tuh kok bisa ada yang upload kartu identitas ya, itu teman-teman itu, luar biasa kartu menakutkan sih. iya, kartu identitas tuh kalau di zaman sekarang nih ya, itu sangat amat, rahasia, sangat amat berbahaya untuk kita share. Karena Iya sekarang udah banyak ini ya Mbak, banyak pinjol ya, iya, modal paylater, modal nomor pinjol, KTP aja tuh udah bisa gitu. udah bisa akses semua, jadi ya hati-hati dengan apa yang kita share sih.
Apalagi kalau yang menyangkut diri kita secara personal, Mhm. kayak kartu identitas, terus, tempat tinggal, bahkan nama lengkap itu juga Iya, bisa loh, mhm, bisa berbahaya bener banget banget. gitu. Serem banget kalau Jadi kita nggak bisa jangan filter. share terlalu banyak. Mhm. Jangan oversharing Iya, teman-teman, jangan jangan oversharing. oversharing. Bener Jadi bener. cukup secukupnya aja, jangan kalian Mhm. ditanya A jawabnya A sampai Z, cukup A aja. Nanti disalahgunakan. Betul Bener, sekali. nggak semua orang punya niat yang bagus. Iya, nggak semua orang Ada baik. iya, nggak semua orang jahat, tapi nggak semua orang juga baik. Nah, kita pasti punya sisi baik dan jahatnya Mhm. untuk menghindari orang-orang karena kadang tuh, orang berbuat jahat tuh karena mereka lihat mereka bisa gitu loh Karena ngambil ada celahnya. kesempatan. Iya, celahnya ada Heeh, untuk mereka berbuat jahat bener kan. bener. Bukan kayak kita bukan membenarkan perlakuan mereka, cuman Iya, kita, mengantisipasi aja mhm, supaya hal-hal jahat itu nggak terjadi gitu loh ke diri kita bener. ataupun, sekitar kita gitu kan. Terus, wah ternyata ini ya, seru banget ya kalau kita ngomongin soal teknologi-teknologi ini Iya, gitu. karena apapun itu pasti ada plus minusnya. Mhm, Kalau apapun nggak dalam hidup bisa ini. menyikapi dengan baik ya, ya udah pasti akan kena dampak negatifnya juga sih. Kita bisa rugi sendiri, kita bisa ya kita bisa rusak sendiri gitu loh kalau misalkan, temen-temen tuh nggak bisa menfilter, kita nggak Mhm, bisa memilah nih, mana yang seharusnya kita ambil, mana yang seharusnya udahlah nggak usah, kayak iya, gitu. Terus, kira-kira nih, kan kalau kita ngomongin teknologi, negara-negara maju tuh mereka udah teknologi itu kan udah mulai lebih mhm, lebih ini kan. Nah, banyak banget isu yang, menyebar gitu di luar sana, nanti akan ada mobil terbang lah, akan ada mhm. inilah. Nah, kira-kira kalau itu kita sampai ngalamin tuh, itu sampai terjadi itu kira-kira, apa kesan kesan pertama Mbak Netri pas denger kalau akan ada teknologi-teknologi kayak gitu? Luar biasa sih, kalau sampai ada mobil terbang aku acungi jempol sih, keren banget. Cuman ya pasti harus ada, apa sih namanya, apa sih ya, kayak setiap setiap teknologi yang keluar tuh harus melewati Banyak uji. iya, entah uji kelayakan atau Mhm mhm. dilihat dampak-dampak negatifnya juga. Iya, karena kayak semua teknologi yang ada sekarang itu kan awalnya kan juga kayak gitu ya. Mhm, Awalnya ada ide, terus diciptakan, terus dikembangkan, terus kita harapannya, maunya nih teknologi ini bisa untuk membantu. Tapi yang terjadi malah, terlalu banyak, terlalu masif, akhirnya jadi sesuatu yang nggak baik mhm, juga gitu kan. Nah itu mobil iya. terbang kira-kira kalau dia ada beneran di langit macet nggak ya? Ya Nah, kan dia pasti nggak kebayang diciptakan sih aku untuk ada traffic di langit. iya kan? Karena Iya, yang kita bayangkan tuh di jalan aja dia macet gitu, terus kita menciptakan mobil terbang supaya nggak macet gitu. Tapi kalau semua orang pakai mobil terbang, itu iya, kira-kira gimana ya? ya biarkanlah beliau-beliau yang Ya berpikir biarkanlah ya, ya heeh. mereka-mereka gitu yang Tapi ya memikirkan semoga gitu. nggak terlalu ini ya, berdampak buruk ya. Karena Semoga pernah nggak denger yang di beberapa negara mhm. fungsi manusia udah digantikan robot? Oh iya itu Itu agak miris juga sih. Mungkin di satu sisi memang dari segi produsennya menghemat menghemat biaya ya menghemat untuk biaya, nggak tapi ngegaji orang heeh, gitu. tapi di sisi lain kan jadinya banyak pengangguran, segala Mhm, macam. banyak banget. Iya Mhm, sih itu isu yang ini banget sih. iya. Jadi kemajuan teknologi itu kadang plus minus, positif negatif, pasti ada dampak positifnya, ada Iya, bener negatifnya. banget. Nah, terus Jadi ya ada harus lagi di tuh yang mhm, serem dari robot itu, katanya ada robot kalau misalkan mungkin, kayak pelayan gitu kan mhm, robotnya masih yang bentuk robot gitu ya. Tapi ada juga yang robotnya itu beneran bentuk manusia dan itu dia aduh aku agak serem juga sih ini ngomonginnya berarti ya. apa, ada punya emosi atau Karena ini, apa namanya, ini semoga aku tidak mendapatkan informasi yang salah ya, mhm, tapi ketika si robot ini beneran berwujud manusia, mhm, dia tuh kayak lama-kelamaan bisa jadi kayak manusia beneran, tapi dia robot, gitu loh. Kan mhm, serem juga kalau misalkan kita ketemu orang yang kita pikir, "Oh, orang manusia nih," tapi ternyata ternyata dia robot. robot. Yang paling aku takutin kalau robot itu punya akal sih.
Iya sih. Terus Itu dia nggak tahu deh, entar apakah kita akan bisa kita bersaing akan dengan robot atau kita akan tidak? diserang robot, nggak kebayang. Wah, iya sih bener banget, apalagi kalau misalkan manusia ini kan udah banyak banget ya, di dunia ini sekarang berapa sih? 8 miliar apa, kurang Nggak tahu lebih, ya nggak jumlah tahu ya, pastinya, pokoknya ada bermiliar-miliar manusia di bumi ini, terus masih harus ketambahan sama robot harus tuh, bersaing sama robot, nah itu nggak kebayang sih, nggak kebayang nggak banget kebayang, udah kayak apa nanti dunia gitu. kalah saing kita. Iya pastinya. Tapi belum tentu sih, karena kan si robot ini juga manusia yang menciptakan. Iya, Jadi semoga kalaupun misalkan nanti akan ada, robot-robot yang dia bisa sebagus itu diciptakan sama mhm, manusia, manusianya juga tetap punya ya kendali untuk manusianya harus bisa upgrade juga sih. iya, bener Pokoknya banget. kita nggak boleh lebih di bawah robot, kita yang menciptakan robot, kita harus lebih Kita yang harus lebih di tinggi atas daripada robot gitu. robotnya. Jadi Jangan kalau bersaing pun kita menang. kita nggak boleh sampai kalah sama robot ya, Benar karena itu benar ciptaan kita sendiri gitu. benar. Masa kita mau dikalahkan kan? Tidak Yes. tidak tidak. Wah, ini ternyata ngomongin teknologi itu lumayan juga ya, lumayan yang, ke sana dan kemari gitu, Iya, kesana positif kemari. negatifnya iya, banyak banget yang bisa kita tahu, kita Mhm. dapat gitu. Ternyata teknologi ini tetap, menyimpan kebaikan dan juga keburukan. Kira-kira kalau, mmm kita harus nimbang nih, kita harus Mhm. nimbang antara baik dan buruknya. Kira-kira kita bisa dapat hasil yang seimbang atau lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya kalau menurut Mbak Netri? Kalau ditimbang sih sebenarnya lebih banyak baiknya, Lebih banyak baiknya ya? heeh. Karena lebih banyak manfaat yang bisa Karena kita kan dapat tujuannya gitu kan? memang diciptakan untuk membantu kehidupan manusia ya, Betul. tapi jangan sampai kita terlena juga. Nah, Dibantu malah kita leyeh-leyeh dan akhirnya dikendalikan sama teknologi, terus bergantung akhirnya sama nanti teknologi kita itu kan nggak bagus bergantung, juga. jadi males, nggak bagus juga gitu. Iya, Jadi nggak produktif bener gitu. banget yang Apa-apa seharian ya apa-apa scrolling. lewat handphone jadi males gerak, terus ya ngaruh ke kesehatan juga, ngaruh ke mental juga gitu kan. Banyak Ngaruhnya banget tuh sih implikasinya bener sebenarnya. bener bener bisa sampai ke mana-mana gitu kan. Mhm, Jadi, temen-temen nih untuk, semua temen-temen, untuk Manetri, untuk aku, dan untuk semuanya gitu kan, teknologi ini tuh kan diciptakan supaya kita lebih mudah gitu, supaya mhm, kita bisa dapat kemudahan gitu kan. Tapi jangan sampai karena kemudahan itu kita terlena. iya, Jangan sampai karena kemudahan itu terus kita merasa, "Ah, kan bisa gini aja, kan mhm. bisa kayak gitu aja." Jangan ya teman-teman, kita harus tetap tetap semangat, kita harus tetap Tetap produktif, bergerak, nah, tetap belajar, tetap jangan sampai berpikir, nah itu mhm, yang paling penting ya kan, iya, bergerak dan jangan berpikir. jangan sampai karena dikit-dikit bisa searching, bisa minta bantuan AI, jadi Ya ya kita kita nggak nggak jadi memberdayakan diri kita sendiri betul gitu. Pisau kalau nggak pernah diasah juga tumpul loh betul betul, teman-teman. Ini harus tetap mhm, diasah, harus pakai masak ya. iya, Kayak kita tahu tuh pisau, tapi kalau nggak pernah dipakai ya ya tumpul, tumpul. otaknya Nah, nggak biasa juga, ya. gitu dah. Ya, jadi, itu ya, itu poin-poin yang kita omongin tentang kemajuan teknologi itu ternyata pro kontranya juga lumayan banyak. Ada banyak Plus minusnya iya, banyak, plus minusnya banyak, ada banyak kemudahan yang kita dapat, tapi ada ancaman juga ada ancaman juga di gitu balik yang itu, menghantui kita gitu, mhm, yang harus kita hati-hati banget gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya hati-hati ya, dijaga dirinya sendiri gitu ya dari selektif dalam ya menggunakan teknologi zaman gitu, yang sudah amat sangat, canggih ini dan mungkin ke depannya juga mhm, akan semakin canggih lagi gitu. iya bener, Oke, terima kasih Mbak Netri. sama-sama. Jadi kita udah ngobrol ini ya kan banyak banget soal teknologi ini sama Mbak Netri. Nah teman-teman kalau misalkan kalian ada ide, "Ah Mhm. kayaknya bahas ini seru juga nih Kak," gitu kan. Kalian bisa komen nanti di bawah video ini, entah di mana pun lah itu ya. Di comment section Atau lah ya ya di comment pokoknya, section atau kalian juga bisa DM ke sosial medianya Get Plastik di Instagram sama di TikTok, ada di iya,
@getplastic_id. Kita akan tunggu tuh ide-ide dari kalian atau mungkin saran, "Kak, aku mau dong kalian bahas topik ini," gitu, atau, "Aku mau dong kalau si Kakak ini," gitu, mungkin, Iya, "Aku mau Mbak Nitri lagi," gitu yang jadi guest-nya gitu, itu boleh juga loh boleh boleh teman-teman. boleh. Oke, yang penting jangan lupa di-subscribe ini Subscribe. teman-teman kalau Like, belum. comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Get Plastik selanjutnya. Dadah. Dadah.